Selamat datang di video pembelajaran reaksi biokimia protein pada produk ikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu protein. Perlu teman-teman ketahui, protein merupakan molekul polipeptida berukuran besar yang disusun oleh lebih dari 100 buah asam amino yang berikatan satu sama lain secara kovalen dan dalam uritan yang khusus disebut ikatan peptida. Ikan memiliki jumlah kandungan protein mencapai 17-22% dengan rata-rata 19%. Sebagai sumber protein, ikan merupakan sumber bioaktif peptida. Senyawa bioaktif peptida banyak ditemukan pada daging ikan dari berbagai macam spesies. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi biokimia protein ikan saat diolah. Pengolahan ikan yaitu ada penggorengan, pengukusan dan perebusan, dan juga pengasapan. Pada saat penggorengan, terjadi perubahan kimiawi baik pada bahan makanannya maupun pada minyak gorengnya. Permukaan lapisan luar akan berwarna coklat keemasan akibat penggorengan. Timbulnya warna pada permukaan bahan disebabkan oleh reaksi Browning atau reaksi Maillard. Selanjutnya yaitu pengukusan dan perebusan. Proses perebusan merupakan salah satu cara pemasakan di mana bahan yang akan dimasak menerima panas melalui media air. Sedangkan pengukusan merupakan proses pemasakan di mana panas yang diterima bahan dari uap air. Perebusan dapat menyebabkan kehilangan zat gizi lebih besar pada bahan pangan dibandingkan dengan cara pengukusan. Yang terakhir adalah pengasapan. Dalam hal ini, di dalam asap terkandung senyawa-senyawa yang mempunyai sifat mengawetkan seperti senyawa fenol, formaldehid, dan lain-lain. Pengasapan harus dilakukan pada waktu dan kepekatan asap serendah mungkin karena asap mengandung senyawa-senyawa karbonil yang akan bereaksi dengan lisin dan mereduksi kualitas protein. Teman-teman, ternyata proses pengolahan akan mempengaruhi kandungan protein dalam daging. Pengolahan dengan suhu dan tekanan yang tinggi mempengaruhi solubilitas protein daging sehingga dapat menyebabkan protein berkurang kelarutannya. Salah satu penyebab kerusakan akibat proses pemanasan adalah terjadinya denaturasi. Penurunan jumlah protein ikan selama penyimpanan 7 hari bisa terjadi karena kadar air yang meningkat selama penyimpanan yang mendukung pertumbuhan bakteri. Bakteri akan menguraikan komponen gizi produk, salah satunya adalah protein. Nilai protein selama penyimpanan pada suhu ruang mengalami penurunan karena terjadi degradasi akibat aktivitas enzim. Degradasi protein dari molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana seperti asam amino, amoniak, dan unsur-unsur nitrogen yang lain. Senyawa ini pada umumnya mudah menguap sehingga terjadi pengurangan nilai total nitrogen yang terukur pada pengukuran kadar protein. Penurunan kadar protein terjadi karena protein terurai oleh enzim proteolitik dan bantuan bakteri menjadi asam karboksilat. Teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai reaksi biokimia protein pada ikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.